Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat mengerjakan soal matematika. Ya, kali ini kita akan belajar tentang peluang. Ya, melanjutkan pembahasan tentang peluang. Kita langsung aja ke soalnya. Soal nomor 73. Suatu kelompok drama terdiri atas 5 wanita dan 4 pria, termasuk Mira. Dari kelompok tersebut akan dipilih 2 orang pemeran utama wanita dan 1 orang pemeran utama pria. Peluang Mira tidak terpilih sebagai pemeran utama wanita. Ya, baik adik-adik, kita asumsikan bahwa Mira ini adalah seorang wanita. Ya, jadi ada 5 wanita dan ada 4 pria. Ini termasuk Mira ya. Nah, dari kelompok tersebut dipilih 2 orang untuk pemeran utama wanita dan 1 orang pemeran utama pria. Nah, berarti N semestanya adalah 5 wanita dipilih 2 begitu ya. 5 wanita dipilih 2 berarti 5 kombinasi 2 dikali. Nah, terus prianya ada 1 berarti 4 kombinasi 1. Nah, 5C2 itu hasilnya 10, sedangkan 4C1 hasilnya 4. Jadi hasil totalnya adalah 40. N semestanya adalah 40. Nah, kejadian yang diinginkan adalah Mira tidak terpilih sebagai pemeran utama. Nah, berarti yang terpilih ini Miranya kita hilangkan. Nah, kalau miranya kita hilangkan berarti tinggal 4 orang ya. Nah, berarti 4 kombinasi 2 begitu ya. Ini 4, mengapa 4 wanitanya? Karena Mira tidak termasuk dalam perhitungan ini. Nah, lalu dikali dengan, nah prianya 4 ya. 4C1. Ya, nah 4C2 itu hasilnya adalah ya adik-adik boleh menggunakan cara cepat. 4C2 sama dengan setengah kali 4 kali adiknya 4. Ya jadi 6. Ya berarti ini 6 dikali 4C1 berarti 4. Nah hasilnya adalah 24. Maka peluang kejadian yang diinginkan tersebut adalah 24 dibagi 40. Kita sederhanakan sama-sama dibagi berapa nih? 4 ya, bagi 4 dapat 6, bagi 4 dapat 10. Nah, bagi lagi, bagi 2 dapat 3, bagi 2 dapat 5 ya. Oke, jadi jawabannya adalah 3/5. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, baik adik-adik, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 74. Ya, suatu komunitas akan membuat sandi rahasia untuk anggotanya, setiap anggotanya. Setiap sandi tersebut terdiri atas 2 huruf vokal berbeda, ingat ya, 2 huruf vokal berbeda, dan 3 angka berbeda. Ya, yang diletakkan pada posisi pertama dan terakhir sandi tersebut dengan huruf diletakkan gitu ya, keterangannya dengan huruf diletakkan pada posisi pertama dan terakhir dari sandi tersebut. Peluang sandi yang dibentuk berawalan huruf A dan berakhiran dengan huruf U. Nah, kita lihat dulu adik-adik huruf vokal apa aja. Ya, A, I, U, E, O. Ya, ada 5 buah huruf vokal. Nah, sedangkan angka itu ada 10 angka yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Nah, ini disebut angka adik-adik ya. Ini totalnya ada 5 buah huruf vokal. Ini ada 10 buah angka begitu. Nah, sekarang kita buat ininya. Semestanya dulu ya. Oke, apa NS-nya di sini? N semestanya. Ya, di situ akan disebutkan dia membuat sandi awalnya itu. Nah, jadi mulai dari sini ke atas itu sebagai N semesta adik-adik ya. Setelah ini itu berarti N kejadian ya. Semestanya berarti apa?
huruf pertama itu ya, huruf diletakkan posisi pertama dan terakhir kata sandi. Nah, berarti yang pertama dan terakhir itu harus huruf ya. Ini harus huruf ya, huruf. Ini juga harus huruf. Nah, 3 yang ini berarti angka gitu ya. Nah, ini angka. Ya. Ya, kita baca ulang lagi. Sandi tersebut terdiri atas 2 huruf vokal berbeda, 3 angka berbeda. Dengan huruf diletakkan pada posisi pertama, sudah sesuai. Dan terakhir sandi tersebut, nah sudah sesuai ya. Oke. Nah, berarti bagaimanakah cara mencari semestanya? Ya, semestanya berarti kita lihat ada berapa huruf vokal? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini ada berapa pilihan? Ada 5 pilihan. Nah, berarti di sini bisa huruf A, bisa I, U, E, atau O. Ya, jadi ada 5 kemungkinan. Nah, salah satunya sudah kepake, katakanlah huruf A kepake, berarti di sini bisa I, bisa U, bisa E, bisa O. Berarti 4 kemungkinan, 4 pilihan ya. Nah, sedangkan di sini angkanya ada 10 jenis angkanya ya. 10 jenis, maka di sini ada 10 pilihan, salah satunya sudah kepake, maka sisa 9. Berarti di sini ada 9 pilihan, di sini ada 8 pilihan. Ya, berarti 5 kali 10 kali 9 kali 8 kali 4. Nah, ini nggak usah dikalikan adik-adik ya. Nanti kita main coret-coret aja. Nah, sedangkan kejadian yang diinginkan apa? Peluang sandi yang terbentuk berawalan huruf A dan berakhiran dengan huruf O. Nah, berarti awalnya ini adalah huruf A dan terakhir huruf O. Nah, berarti ini hanya satu pilihan saja, huruf A aja. Ini hanya huruf O aja. Nah, sedangkan ini angkanya bebas adik-adik ya. Berarti ini ada berapa cara angkanya? Ada 10 ya, ada 10 pilihan. 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nah, berkurang 1 berarti sisa 9. Berkurang 1 sisa 8. Nah, berarti N kejadian yang diinginkan 1 kali 10 kali 9 kali 8 kali 1. Nah, berarti peluang kejadiannya adalah NK 10 kali 9 kali 8 dibagi dengan yang ini. 5 kali 10 kali 9 kali 8 kali 4. Nah, ini kita hantam aja. Maka dapat 1/20 yang artinya 0,05 ya, disederhanakan adik-adik ya menjadi pecahan desimal. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi. Soal berikutnya, soal nomor 75. Suatu keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan 3 orang anak dan sepasang anak kembar identik. Ya, artinya yang tidak dapat dibedakan. Akan berfoto dengan pose duduk berjajar. Ya, jadi posenya begini ya. Nah, seperti itu berjajar ya. Ada ayah, ada ibu, dan ada anaknya ya. Oke, ayah, kita tulis dulu ya. Ada ayah, ada ibu, apa lagi? Ayah, ibu, 3 orang anak. Katakanlah anaknya PQR. PQR ya. Nah, terus 2 anak yang identik. Nah, katakanlah apa? 2 anak yang identik ya. TT gitu ya. Nah, TT. Nah, dia sama identik ya. Nah, ini adalah ayah ibu, ini adalah anaknya, ini adalah yang kembar tersebut. Ya. Mereka berfoto berjajar seperti ini. Berapakah banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang berarti ya. Nah, sekarang 7 orang ini berfoto seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Nah, kita akan cari dulu NS-nya ya. NS-nya apabila mereka foto seperti ini ya. Jadi NS-nya adalah sebelum dari kalimat ini ya. Sebelum dari kalimat ini berarti NS. Nah, kita baca lagi. Seakan berfoto dan duduk berjajar. Nah, berarti NS-nya mereka berjejer begitu aja ya. Berarti ini ada berapa huruf ini? 1, 2, 3, 7 ya. Nah, oke, 7 faktorial. Nah, karena ada 2 orang yang sama, berarti ini harus kita bagi dengan 2 faktorial.
7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, ini kita tulis begitu ya. Ya, jadi hasilnya segitu. Nah, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, ini adik-adik nggak usah kalikan. Nah, sekarang kita lihat N dari kejadian yang diinginkan. Ya, dari sini ya, baca kalimat setelah peluang. Peluang posisi duduk dengan anak kembar selalu berdampingan. Nah, berarti ada ayah, ada ibu, ada P, Q, R, dan TT. Nah, ini dia selalu berdampingan si TT ini ya. Nah, sedangkan ini boleh di mana saja. Ya. Nah, berarti dianggap ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Nah, berarti ini sama aja dengan banyaknya. Kemungkinan adalah 6 faktorial. Ya. Oke, kalau begitu peluang kejadiannya adalah ini 6 faktorial ini. 6 faktorial yaitu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan ini. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, dah kita coret-coret. Mulai dari mana nyoretnya ini ya? 3 sampai 6 sampai 3. Nah, 6 sampai 3. Oke. Nah, berarti peluangnya adalah 2/7. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke. Ya, oke adik-adik sudah jelas. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 76. Suatu perusahaan akan membuat nomor identitas untuk setiap pegawainya. Nomor identitas tersebut terdiri atas 5 angka berbeda. Dengan angka pertama harus 3 dan angka terakhir harus 7. Nah, ini adalah semestanya adik-adik ya. Angka pertama harus 3. Ini kita bikin ya. Angka pertama 3 dan angka terakhir harus 7. Ya, nomor identitas terdiri dari 5 angka berbeda ya. Kiki menginginkan nomor identitas dengan posisi keempat merupakan bilangan genap. Peluang Kiki memperoleh nomor identitas sesuai keinginan adalah, nah baik, adik-adik berarti N semestanya adalah, nah ini satu pilihan. Nah ini satu, ya 5 angka ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, kita baca sekali lagi. Satu perusahaan akan membuat nomor identitas dengan setiap nomor identitas tersebut terdiri atas 5 angka berbeda. Nah, angkanya harus berbeda ya. Berarti angka 0 boleh ya adik-adik ya. Nah, ingat angka itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 9. Nah, angka 3 dan angka 7 sudah kepake. Berarti sisa angkanya adalah 0, 1, 2, 3 nggak boleh ya. Oke. 4 dan seterusnya, 7 nggak boleh. Nah, ini 7 jangan. 8, 9. Nah, berarti ada 8 pilihan. Ya, berarti ini 7, ini berarti 6. Oke, berarti 8 kali 7 kali 6. Nggak usah dikalikan, biarkan saja. Itulah semestanya. Semua kemungkinan yang dapat terjadi. Nah, lalu N dari kejadian yang diinginkan oleh Kiki adalah dia ingin angka keempat merupakan bilangan genap. Nah, kita lihat ya. Yaitu 2, 3, 4, 5. Nah, angka pertama harus 3. Yang ini harus 7. Angka keempat harus genap. 1, 2, 3, 4. Nah, ini mesti genap ya. Berarti bisa 0, bisa 2, 4, 6, 8. Berarti ada berapa pilihan adik-adik? 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 pilihan ya. Nah, salah satu dari angka ini udah kepake. Katakanlah angka 0 yang kepake. Ya, berarti sisanya kita isi di sini ya. Oke, apa aja? Ya, apa aja boleh selain 0, selain 3, selain 7 gitu ya. Jadi ada berapa sisa angkanya? Angkanya totalnya ada 10 ini. Ada 10 angka. Ya, sudah kepake 3 ya. Ini satu pilihan, satu pilihan. Nah, berarti sisanya 7 adik-adik. Nah, ini kita isi 7. Nah, lalu berkurang 1, ini kita isi dengan 6. Nah, berarti 7, 6, 5.
Ya, maka peluang kejadian yang diinginkan adalah 7 kali 6 kali 5 dibagi 8 kali 7 kali 6 ya. Ini dibagi dengan ini. Nah, kita coret saja 76, kita coret, maka jawabannya adalah 5/8. Nah, jawabannya adalah yang E adik-adik. 5/8. Ya, selanjutnya. Ya, kita hapus. Suatu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 5 orang anak akan makan malam bersama di meja bundar. Peluang ayah dan ibu selalu duduk berdampingan. Ya, oke. Ini merupakan permutasi siklis nanti konsepnya, adik-adik. Nah, baik kita cari dulu N semestanya. N semesta itu ada ayah, ada ibu, dan 5 orang anaknya. Ya, 5 orang anaknya yaitu X1, X2, X3, X4, X5 ya. Mereka duduk secara acak begitu ya tanpa memperhatikan ini ya urutan. Tanpa memperhatikan siapa berdekatan dengan siapa. Pokoknya duduk acak begitu maksudnya ya. Berarti ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, permutasi siklis ini adik-adik ya. Berarti ini banyaknya kemungkinan adalah N-1 faktorial. Nah, berarti 7 kurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial. Ya. Oke, kejadian yang diinginkan adalah ayah dan ibu selalu duduk berdampingan. Nah, berarti ini dihitung satu kesatuan adik-adik. Sehingga N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga N-1 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Nah, mengapa kali 2 faktorial? Karena ayah ibu bisa aja duduk duduk tuker-tukeran. Bisa ini di kiri, ini bisa ayah di kanan, bisa ibu yang di kanan begitu ya. Ya, oke, ini kita masukkan N-nya. N-nya tadi 6 ya, jangan 7. 6-1 faktorial kali 2 faktorial. Nah, berarti 5 faktorial kali 2 faktorial. Nah, sehingga peluang kejadiannya adalah ini dibagi dengan ini. Begitu ya. 5 faktorial kali 2 faktorial, 2 kali 1 per 6 faktorial. Nah, 6 faktorial berarti 6 kali 5 faktorial. Nah, ini kita coret, maka dapat 1/3. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, baik adik-adik, sudah cukup jelas. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor 78. Ya, nilai rata-rata 6 ulangan harian matematika Ale adalah 7. Ya, jika nilai ulangan harian itu 0, 1, 2, 3, atau 10, maka peluang Ale memperoleh nilai rata-rata tidak kurang dari 7 setelah ulangan harian ke-7. Ya, nah. Oke adik-adik, ini rata-ratanya itu rumusnya apa? X1 tambah X2 dan seterusnya ya. Tambah X6. Nah, lalu dibagi 6, dia dapat nilai 7. Nah, sehingga X1 tambah X2 dan seterusnya tambah X6 hasilnya adalah 42. Nah, setelah ulangan ke-6 ya, ulangan ke-7 ya, maka nilai rata-ratanya menjadi X1 tambah X2 bla 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 ya. Nah, ditambah dengan K ya. Nilai ini nilai ke-6 sampai dengan nilai ke-7. Nilai 7-nya adalah K ya. Lalu dibagi dengan 7. Nah, itu sama aja dengan 42 ditambah K ya. Nah, ini 42 adik-adik ya. Dari sini sampai sini 42. Nah, per 7. Maka ini 6 ditambah dengan K per 7 ya. Nah, dalam hal ini semestanya berarti kemungkinan nilai-nilai yang didapat oleh Alek ya, yaitu bisa 0, bisa 1 dan seterusnya ya. Ada 10. Ada 11 ya berarti ya, NS-nya sama dengan 11. Nah, sedangkan kejadian yang diinginkan adalah nilai rata-rata tidak kurang daripada 7 setelah ulangan ke-7 ya. Nah, nilai rata-ratanya akan lebih daripada 7 apabila K-nya bernilai 7 ya. Apabila dia bernilai 7, maka 7 bagi 7 1. 1 tambah 6, 7. Nah, bisa aja K-nya 8 adik-adik ya. Ya, oke. Ini ya, K yang ini 8 ya.
8 bagi 7, 1 lebih. Maka rata-ratanya 1 lebih ya. Jadi bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 10. Nah berarti N dari kejadian yang diinginkan ada sebanyak 4 ya. 2 4. Maka peluang kejadiannya sama dengan 4 dibagi dengan ini 11. Ya, maka jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi. Ya, nomor 79. Peluang seorang pemain catur profesional memenangkan suatu pertandingan adalah 0,7 dalam sebuah turnamen dilakukan 3 kali pertandingan. Peluang pemain catur tersebut menang 2 kali dalam turnamen tersebut. Ya, oke, peluang menangnya berapa tadi adik-adik? 0,7. Nah, berarti peluang tidak menang artinya 0,3 gitu ya. Maka peluang dia menang 2 kali dari 3 kali pertandingan adalah peluangnya adalah 3 kombinasi 2. Peluang menangnya 0,7 lalu pangkat 2. Peluang tidak menang 0,3 pangkat 1. Menangnya 2 kali, tidak menangnya 1 kali. Nah 3 kombinasi 2 itu hasilnya adalah 3. Nah ini 0,49 dikali 0,3. Ini 49 ya. Nah ini kalau adik-adik kalikan maka didapat 0,441. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, kita buru-buru nih ya. Supaya cepat, supaya nggak begitu panjang videonya. Kita lanjut nomor ini ya. Ya, jika akan membuat kata dengan mengubah susunan kata matahari. Peluang Jaka membuat kata dengan tidak ada A yang berdekatan. Nah ini kita ralat sedikit ya. Ralatnya begini ya. Tidak ada 3 huruf A gitu ya. 3 huruf A berdekatan ya. Oke adik-adik. Kalau huruf-huruf pada kata matahari ditukar-tukar posisinya, maka banyak kemungkinan yang terjadi adalah ya, kita lihat ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 huruf, berarti ini 8 faktorial. Nah, kita lihat huruf yang sama. Huruf A-nya ada 3 ya. Ada huruf A sebanyak 3. Maka ini dibagi dengan 3 faktorial. Nah, berarti ini 8 faktorial per 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi 8 faktorial per 6. 8 faktorial kita biarkan aja dulu. Nah, terus kejadian yang diinginkan adalah tidak ada 3 huruf A yang berdekatan. Nah, kita cari dulu kejadian komplemennya. Kejadian komplemennya berarti 3 huruf A berdekatan, begitu ya. Jadi 3 huruf A, 3 A berdekatan, berdekatan. Nah, bagaimanakah posisinya? Yuk kita lihat ya. Ini A, A. Nah ini dia berdekatan, dianggap satu kesatuan begitu ya. Terus ada M, T, H, R, I. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 huruf tambah ini berarti 6. Nah ini dianggap ada 6 huruf. Maka N dari K komplement itu sama dengan komplement sama dengan berapa jadinya? 6 faktorial. Nah, begitu ada di 6 faktorial ya. Karena ada 6 ini ya. Ini dihitung 1 ya. Dia berdekatan. Nah, oke, berarti peluang kejadian yang diinginkan PK komplement ya. PK komplement sama dengan 6 faktorial dibagi dengan ini ya. Dibagi dengan ini. 8 faktorial per 6 ya. Ini sama dengan 6 faktorial kali 6 per 8 kali 7 kali 6 faktorial. Nah ini kita coret aja. Nah ini juga kita coret bagi 2 dapat 3, bagi 2 dapat 4. Nah ini hasilnya adalah 3 per 28. Nah tapi yang mau kita cari adalah PK-nya. Dengan cara 1 dikurang dengan komplemennya. Ya, karena ini yang kita hitung tadi adalah huruf A berdekatan. Begitu ya. Maka sama dengan 1 dikurang 3 per
28. Maka jawabannya adalah 25/28. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Nah, bagaimana adik-adik? Ya, semoga penjelasan saya bermanfaat. Adik-adik yang belum subscribe, silakan tekan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.